Ruqayyah Waris Maqsud adalah penerima Muhammad Iqbal Award pada tahun 2001 atas kreativitas dan jasanya dalam mengembangkan metodologi pengajaran Islam. Dialah Muslim pertama Inggris yang pernah menerima anugerah bergengsi tersebut. Tidak hanya itu, pada Maret 2004 Ruqayyah terpilih sebagai salah satu dari 100 wanita berprestasi di dunia dalam ajang pemilihan Daily Mail's Real Woman of Achievement. Dia termasuk satu dari 7 orang wanita berprestasi dalam kategori keagamaan. Namun, siapa sangka muslimah berpengaruh di Inggris itu dulunya non-muslim. Rosalind Rushbrook, begitu dulu namanya, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan Kristen Protestan. Dia memperoleh ijazah dalam bidang teologi Kristen dari Universitas Hull Inggris tahun 1963 dan master bidang pendidikan dari tempat yang sama pada tahun 1964. Selama hampir 32 tahun dia mengelola program studi ilmu-ilmu keagamaan di berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Inggris. Dia juga sempat menjabat sebagai kepala studi agama di William G. High School Hull, Inggris. Pengetahuan Kristennya yang begitu mendalam membuatnya menulis beberapa buku tentang Kristen. Anehnya, pengetahuannya yang begitu mendalam tentang Kristen pula lah yang menyadarkannya bahwa ajaran Kristen yang diyakininya selama ini telah banyak menyimpang, terutama yang berkaitan dengan konsep ketuhanan. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, Ruqayyah lantas bergerak atas inisiatif sendiri mencari kebenaran berdasarkan kajian-kajian ilmiahnya termasuk mempelajari Alkitab. Namun, akhirnya dia meninggalkan agamanya itu setelah bergulat bertahun-tahun dalam pencarian atas pertanyaan-pertanyaannya tentang konsep teologi Trinitas. Dia tidak menemukan apa-apa. Dalam sebuah wacana dengan sebuah media, dia ditanya perihal konsep Islam tentang Nabi Isa yang dalam ajaran Kristen disebut Yesus. Di Barat ada ajaran ilmu etika berinti pada cinta dan kasih Tuhan dan tolong-menolong sesama manusia. Itu semua diajarkan juga oleh semua nabi, termasuk di dalamnya tentu saja Nabi Muhammad SAW. Kami orang Islam juga meyakini Nabi Isa sebagai salah satu nabi yang diutus Allah, kata Ruqayyah. Sebelum Nabi Isa datang, kata Ruqayyah, nabi-nabi terdahulu membawa ajaran Yahudi. Kami juga beriman dengan nabi-nabi terdahulu yang diutus kepada umat-umat sebelum Islam datang, katanya. Ruqayyah menjelaskan lebih lanjut bahwa Yahudi adalah salah satu agama samawi juga, lalu Nabi Isa datang membawa ajaran Kristen. Itu kami yakini juga, katanya. Kemudian Nabi Muhammad diutus Allah membawa ajaran Islam dan tugas Isa alaihi salam telah selesai. Jadi tidak seperti dipahami ajaran Kristen dengan konsep trinitasnya yang menyatakan Yesus itu anak Tuhan. Dia memang dilahirkan dari seorang ibu bernama Maryam tanpa ayah. Karena itu jangan lantas disebut sebagai anak Tuhan, itu kuasa Allah, kata Ruqayyah. Apakah Nabi Muhammad diutus karena misi Nabi Isa dianggap telah gagal? Ruqayyah menegaskan, kami tidak beriman dengan itu, bahwa misi Nabi Isa gagal. Kami beriman Isa adalah salah satu utusan Allah yang terbaik bagi umatnya. Contoh dan petunjuk ajarannya ditiru oleh jutaan pengikutnya kala itu. Jika kemudian umatnya rusak, itu bukan karena ajaran atau misi Isa itu rusak, lantas dikatakan gagal. Lalu untuk menyelamatkan umatnya, menghapus dosa umatnya, dalam Kristen, Isa digambarkan mengorbankan dirinya dengan disalib. Tidak begitu. Inilah yang saya katakan ajaran Kristen telah menyimpang dari aslinya, terang Ruqayyah. Akhirnya pada tahun 1986, di saat usianya menginjak 44 tahun, Ruqayyah memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusannya untuk berpindah keyakinan membawa konsekuensi pada kehidupan rumah tangganya. Dia memutuskan untuk mengakhiri biduk perkawinannya dengan penyair Inggris bernama George Morris Kendrick yang telah dijalaninya sejak 1964. Dari perkawinannya dengan George, mereka memiliki 2 orang anak. Pada 1990, dia menikah lagi dengan pria keturunan Pakistan, Waris Ali Maqsud.
Setelah berhijrah, tidak membuat Ruqayyah berhenti menulis. Justru sebaliknya, ia menjadi semakin produktif. Lebih dari 30 buku mengenai Islam telah ia tulis. Dia juga menulis berbagai artikel di majalah maupun koran yang berkaitan dengan Islam dan Muslim. Saat ini Islam dicap sebagai agama bermasalah, sangat tidak adil. Karena itu, saya berupaya menulis untuk memperbanyak literatur Islam. Harapan saya agar melalui tulisan-tulisan itu dapat membantu memperbaiki atmosfer yang kurang berpihak ke Islam, katanya dikutip dari republika.co.id. Buku-buku teks hasil karyanya dipakai secara luas di Inggris selama hampir 20 tahun. Selain menulis, Ruqayyah juga aktif mengajar. Banyak negara telah disambanginya, di antaranya Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Swedia, Finlandia, Irlandia, dan Singapura. Dia juga mengajar di beberapa universitas yang ada di Inggris, seperti Oxford, Cambridge, Glasgow, dan Manchester. Juga mengajar di School of Oriental and Arabic Studies di London. Semoga semua amalnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.